Di posisi function staff ini PR terletak langsung di bawah dari pimpinan organisasi. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu kan populer dengan istilah NGO. Halo semua, kita balik lagi di IC Classroom Podcast. Halo, kembali bersama saya Dana. Udah lama kita ya, lumayan lama nggak tik, sekitar 2-3 tahun. 2 sampai ini kalau di sepak bola ini off season biasanya bursa transfer pemain ya. Ya kebetulan ada pemain baru di sini, Neymar. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kedudukan PR dalam suatu organisasi. Nah, hari ini kita fokuskan dengan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya PR itu. Jadi Gimana nih, Dan? gimana? Masih ingat kali ya anak-anak ini soal PR ini? Nah, sebenarnya justru itu PR kalau ini misalnya apa ada yang sih? lupa, kita ini sedang Kita ingatkan ya, mereka. oke. Nah, sebelum kita masuk ke masuk ke PR, kedudukannya di mana sih dalam organisasi, kita bahas mengenai organisasinya dulu nih. Boleh. Nah, organisasi itu ada tiga jenis. Yang pertama ada organisasi pemerintah. Oke, Nah, government kalau, ya. Government. Pemerintah. Kalau organisasi pemerintah ini kan biasanya yang membuat sebuah kebijakan, kemudian membuat sebuah aturan-aturan di dalam suatu negara. Contohnya seperti Pemkot, Pemprov ya, bisa ya. bisa. Kemudian juga seperti Kominfo. Nah, itu adalah contoh-contoh dari organisasi pemerintahan. Lalu ada apa lagi nih, Dan? Ada yang nomor 2 ini yang kedua ada organisasi profit. Jadi organisasi profit ini merupakan suatu organisasi yang berorientasikan pada profit ya berarti ya. Laba. Berarti pada keuntungan nih ya. Keuntungan. Mungkin contohnya kayak perusahaan-perusahaan yang cari untung kayak perusahaan ABC mungkin ya. ABC apa? Indofood ya? Bukan. Bukan itu. Bukan, beda. Oh, beda ya? Beda. Tahu gitu kan tadi kamu tanya, apa itu ABC? Oh ya, misalkan kayak baterai itu kan gitu. ya. Mungkin kayak perusahaan mobil, perusahaan apapun itu yang orientasinya pada profit. Keuntungan ya. Lalu ada lagi yang ketiga nih, Dan. Organisasi nirlaba ya. Nirlaba itu non-profit berarti. Non-profit. Non-profit. Mungkin Contohnya kayak apa? contohnya seperti LSM, kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang bergeraknya tujuannya sosial. Oh, sosial. Seperti kayak lembaga amal, kemudian lembaga-lembaga yang sifatnya bukan ke arah profit maupun ke pemerintahan. Nah, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu kan populer dengan istilah NGO ya. Apa itu termasuk organisasi nirlaba atau gimana? Kayaknya sih masuk. Karena kan dia orientasinya pure untuk sosial, bukan cari untung, bukan dalam lingkup pemerintahan juga. Jadi buat kalian ya ingat-ingat NGO ini adalah organisasi nirlaba, jadi mereka non profit. Ya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah ketiga organisasi ini sebenarnya butuh PR atau tidak sih? Oh, butuh banget. Semua organisasi sih kayaknya memang butuh PR sih. Nah, sekali lagi karena memang PR itu merupakan cerminan dari organisasi, maka apapun jenis organisasinya pasti butuh PR. Atau humas, ya. kalau dalam bahasa familiarnya, kalau dalam pemerintahan mungkin biasa disebut humas. Humas, benar. Nah, sekarang kita bahas nih kedudukan PR tuh ada apa aja sih, letaknya di mana aja bisanya? Jadi kalau misalkan contohnya nih ya organisasi pemerintah dulu ya nih mungkin ya. Organisasi Pemerintah itu biasanya kedudukannya dan aktivitasnya itu fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan. Contohnya kalau misalkan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru, pasti yang informasinya atau yang menyebar informasi ini pasti humas. Seperti itu contoh gampang ya. Kalau di pemerintahan. Kalau di organisasi profit? Kalau di organisasi profit sih salah satunya itu berhubungan dengan keuntungan dan kerugian sama kayak nama organisasinya. Jadi misalkan kalau ada mungkin produk baru atau mungkin ada promo-promo itu bisa juga yang masuk di situ humas. Yang begitu itu PR-nya ya, humasnya. Jadi program PR-nya itu seperti itu kayak gitu. Kalau yang nirlaba gimana? Kalau nirlaba sebenarnya hampir sama dengan pemerintahan dan profit ya, sebenarnya sama saja. Kalau yang nirlaba dia kan fokusnya pada sosial. Kalau kita bicara mengenai sosial berarti apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu banyaknya menggunakan dari PR. Contohnya kalau misalnya mau ada event nih. Ada event kan butuh nih yang mewakili organisasi untuk nembusin
pemerintahan untuk minta izin. Nah, disitulah Itu tugas humas ya? humas di dalam organisasi nirlaba. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai letaknya nih, letaknya. Letak itu berarti public relation ini di struktur organisasi di mana? Di mananya sih sebenarnya? Oke. Kalau di ini Insan, kalau di PR pemerintahan kedudukannya gimana nih? Nah, sebelum kita masuk di pemerintahan gimana, kita kayaknya bahas dulu nih. Kira-kira ada apa aja sih kedudukan PR yang bisa Oke, diletakkan? boleh. Nah, ada 3 hal yang di mana kedudukan PR ini bisa berada atau bisa terletak di dalam struktur organisasi. Pertama di posisi function staff. Nah, di posisi function staff ini PR terletak langsung di bawah dari pimpinan organisasi. Artinya di bawah pimpinan puncaknya, function staff. Direktur. Kalau digambarkan mungkin dalam struktur tuh bisa letaknya di leher organisasinya langsung. Jadi strukturnya habis dari pimpinan nih, langsung PR di sini. Langsung PR di situ. Langsung PR. Nah, fungsinya kedudukan PR pada posisi function staff ini dia bisa lebih cepat menyampaikan apa yang terjadi di lapangan nih kepada pimpinannya. Nggak melalui sebuah birokrasi. Itu posisi PR dalam posisi function staff. Oke, jadi dia langsung berada di bawahnya pemimpin. Di bawah pemimpinan langsung, di bawah pimpinan puncaknya langsung gitu. Nah ini kalau kelebihannya PR di dalam function staff ini apa, Insan? Nah, pertama seperti yang saya sampaikan tadi tuh, kelebihannya sudah pasti karena memang letaknya dekat dengan pimpinan, berarti dia tidak perlu birokrasi yang rumit. Jadi langsung. Ketika ada apa di lapangan bisa langsung dilaporkan. Itu kelebihannya. Kemudian lebih mudah untuk mengidentifikasi situasi maupun kondisi dari keseluruhan organisasi karena letaknya yang di atas divisi-divisi yang lain. Jadi dia pandangannya langsung luas ya. Ketika dia minta data ke divisi apa bisa lebih cepat. Karena kan dia posisinya lebih di atas. Nah, itu enaknya kalau misalnya posisi PR terletak di function staff. Oke. Gitu. Tapi di kantor-kantor sekarang ini kadang-kadang ada yang posisi PR ini tidak pada tempatnya. Nah, sebenarnya bukan organisasi itu ya kayak gitu. Mungkin itu ada alasan-alasan khusus ya kenapa kok ditaruh di tempat tersebut, tapi mungkin mereka pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Alas kebijakan gitu. ya. Nah, tapi di function staff ini juga selain punya kelebihan juga punya kekurangan. Ya. Nah, kalau PR terletak langsung di bawah pimpinan, maka dia cari sumber daya manusianya akan susah. Contoh nih kalau misalnya mudah, kamu bosnya nih, mau meletakkan orang langsung di bawahmu, otomatis kamu kan cari orang yang kepercayaan banget, kemudian skillnya tinggi, bagus, dan cari orang kayak gitu kan susah banget. Iya. Soalnya apa karena ini posisi PR yang terlalu tinggi karena di organisasi posisi tersebut? PR yang memang dia letaknya sangat ideal di dalam organisasi, gitu. Sehingga memang butuh orang-orang yang memang bisa dipercaya. Karena kalau enggak bisa beresiko bocornya informasi di masa depan, rawan terjadi kebocoran. Misal informasi. setelah 2 tahun kita dengan PR lagi ada cekcok nih, kemudian dia pindah kan dia akhirnya membawa rahasia perusahaan yang segitu banyak. Karena dia awalnya, itu bahayanya di situ. Karena itu letak PR dimanapun pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah sekarang tadi kita udah yang function staff, terus yang kedua sekarang ada line staff. Nah line staff apa tuh line staff? Jadi line staff ini di bawah, kalau tadi kan di bawah dirut ini ya. Jadi kalau line staff itu PR-nya sebagai staf pelaksana atau operasional, dan dalam jajarannya itu langsung di bawah dirut atau di bawah departemen atau biro-biro tertentu. Jadi kalau di line staff ini mungkin bisa disimpulkan bahwa di setiap divisi punya PR atau kayak gimana, Insan? Oh, kalau di line staff ini lebih berbentuk divisi juga. Jadi kalau ada divisi gitu? Kalau ada divisi pemasaran, ada divisi promosi, di situ juga ada divisi PR atau divisi humas. Gitu. Artinya dia berbentuk divisi juga yang sebenarnya juga butuh orang banyak. Beda kalau function staff itu. Kalau yang function staff tadi kan mungkin butuh 1 orang 2 orang. Tapi kalau berbentuknya divisi kan banyak. Ada kepala divisi PR, kemudian ada bagian staf yang humas, lain. kayak gitu. Itu berbentuk divisi. Artinya letaknya sejajar dengan divisi-divisi yang lainnya kalau line staff itu. Nah di line staff sendiri itu kita punya kelebihan ya, posisi PR kayak gitu ya, posisi yang ada divisi tertentu, divisi khusus, itu ada kelebihan yang pertama, sumber dayanya pasti cukup. Pasti cukup karena kan Karena mudah divisi, carinya. Ya kan? Karena divisi. Lalu yang kedua mudah dalam mencari sumber daya manusia karena tidak harus orang yang dipercaya banget, gitu ya. Dan lagi kan skillnya kan kalau misalnya dia
fresh graduate lah katakan, nggak fresh apa-apa graduate. masih bisa masuk ke sana. Masih bisa. Di situ kita bisa training dan Masih bisa di sebagainya. training lah ya istilahnya. Pemain baru, baru transfer pemain. Dan karena bentuknya divisi, aktivitasnya lebih terekam. Maksudnya lebih terekam Lebih terekam gimana? itu koordinasi antara aktivitas dia sehari-hari, misalnya ketika dia dokumentasi, ketika dia penyaringan informasi, itu semuanya lebih terukur, lebih jelas. Oh, lebih jelas. Karena kan bentuknya oke. divisi. Divisi kan biasanya punya SOP yang memang yang sudah paten lah, intinya seperti itu. Jadi kalau dibilang load kerja atau beban kerja itu lebih ringan. Lebih ringan daripada line staff yang ya? daripada function staff tadi. Fine staff, oke. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari line staff nih, gimana nih? Nah, kekurangannya jelas ya, kalau dia divisi, bentuknya divisi pasti penyampaian informasinya ada birokrasinya. Melalui tahap-tahap tertentu melalui tahap-tahapan. Nah, artinya kalau misalnya kita butuh cepet nih, kadang-kadang harus divisi yang lain nggak bisa gitu mas, kalau minta data harus bersurat dulu atau begini. Nah itu kelemahannya di situ, terlalu lama. Kesuwen. Dan oleh karena itu biasanya yang berbentuknya divisi-divisi seperti ini biasanya digunakan oleh organisasi pemerintahan. Oh. Karena itu kan biasanya di pemerintahan ada biro humas, kemudian ada biro yang lainnya juga. Nah, ada divisi biro pengadaan barang. Nah, biasanya line staff ini digunakan oleh organisasi-organisasi pemerintahan. Kalau function staff tadi lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang organisasi bersifatnya profit. Oh, berarti ini ya organisasi profit. Organisasi profit biasanya. Oh, seperti. Jadi ingat kalau biasanya PR yang tadi, yang sebelumnya line staff apa tadi Insan? Function staff. Function staff itu biasanya digunakan oleh organisasi profit. Profit Tapi biasanya kalau seperti yang itu. line staff yang barusan, yang humasnya berbentuk divisi, itu biasanya di organisasi pemerintahan. Iya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ini ada asisten staff. Ini posisinya di mana PR di asisten staff? Nih? Nah, kalau asisten staff ini merupakan letak PR dengan kedudukan paling rendah. Jadi misalnya divisi pemasaran atau divisi promosi atau divisi apapun itu ya. Nah, setiap divisi itu biasanya punya PR punya staff PR masing-masing. Jadi setiap biro Setiap biro punya staff PR, punya staff berbentuknya staff. Benar-benar pure pelaksana. Dia bukan sebagai pembuat kebijakan atau pembuat sebuah program atau apa. Dia pure memang pelaksana dari divisi setiap divisi-divisi yang ada. Nah, kalau di asisten staff ini biasanya PR-nya satu orang atau berbentuk divisi. Nah, biasanya kalau staff ini kan ada banyak ya. Oh, banyak Tapi bukan berbentuk divisi. Mungkin staff PR ada 5 orang, ada 5 orang staff divisi. Mungkin bisa gitu. seperti itu. Oke. Lalu kelebihannya nih. Jelas karena posisinya di paling bawah di staff, beban kerjanya paling rendah. Dia Beban kerjanya justru paling rendah. dia nggak punya tanggung jawab. Misal begini, ini pemasaran kok begini sih? Nah, disalahkan kepala pemasarannya, bukan staffnya. Kayak ikut-ikut lah. Nggak ikut-ikut. Saya kan hanya pelaksana. Iya, lepas gitu. tangan. Oke. Lalu kekurangannya apa nih? Kan dia di istilahnya kalau di rantai makanan tuh dia paling bawah. Paling ya. bawah. Nah, Mangsa dia. Karena memang letaknya di bawah ya. Di jadinya bawah. Kita mau buat kebijakan nggak bisa lah. Misal Nggak bisa. kita mungkin hanya bisa ngasih masukan, entah diterima atau tidak ya tergantung dari pimpinan divisinya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa kekurangannya. dibilang program PR itu belum tentu disetujui di sini. Belum setujui karena memang dia posisinya hanya pelaksana di asisten staff ini. Nah, kalau di asisten staff ini biasanya di organisasi non profit, profit atau Nah, pemerintahan. ini sangat jarang sekali organisasi yang menggunakan posisi kedudukan PR asisten staff ini karena memang posisinya kurang menguntungkan dan PR juga kurang bisa ngapa-ngapain sehingga sangat jarang yang pakai pada posisi asisten staff ini. Sampai sekarang ya Sampai jarang. sekarang jarang. Saya lihatnya sih jarang. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya buat kita. Nah, Udah mungkin itu selesai dulu. ini ya. Nah, jadi tadi ada kedudukan PR, ada function staff, kemudian line staff, dan asisten staff. Baik itu letaknya di organisasi profit, pemerintahan maupun nirlaba itu tadi. Oke, jadi kalau kita ingat lagi ya, untuk function staff itu kedudukan PR-nya langsung di bawah direktur, atau di bawah pimpinan di puncak. bawah pimpinan puncak. Kalau line staff kedudukannya Line ada staff di kedudukannya sejajar dengan divisi-divisi yang lain. sejajar dengan divisi dan dia membentuk divisi sendiri, Iya, divisi betul. humas. Kalau asisten staff dia berada di paling bawah. Di paling bawah sendiri menjadi bagian dari divisi-divisi tersebut. Mangsa kalau di rantai makanan ya. Bawah sendiri. Paling rendah dia tidak Paling ada di rendah. mangsa. Kasihan Di dia. mangsa. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kita soal kedudukan humas. Nanti kita ketemu di bahasan selanjutnya. Tetap bersama saya Dana. Dan saya Insan. Bye-bye.
kan dia keplek Mas. Action.